memulai kitabnya dengan kitab Toharoh. Ya, banyak para ulama fikih, bahkan mayoritas itu ketika mengarang kitab fikih mendahului pembahasan wudu, yaitu pembahasan Toharoh daripada pembahasan sholat. Sebabnya adalah karena sholat tidak sah tanpa adanya Toharoh. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan Toharoh, ya, dari itu najis, kemudian hadas, kemudian bagaimana cara kita mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terus bagaimana cara kita mensucikan najis, ya, baik najis mukhafafah, najis mutawasitoh atau najis mughaladhah. Dan juga kita sudah membahas terkait dengan istinja, tayamum, dan ditutup dengan pembahasan haid. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita masuk muqaddimah kitab fikih salat, ya, fikih salat. Sebelumnya, salat itu apa? Ya, kita harus tahu apa sih salat itu. Jadi Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala itu mendefinisikan salat ditinjau dari segi bahasa. Yang pertama, salat secara bahasa artinya adalah doa. Ya, salat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah, beliau juga mendefinisikan salat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslim bisyara'ita makhsusatin. Ya, jadi definisi salat adalah aqwalun, itu perkataan-perkataan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dari takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya rangkaian sholat itu dimulai sejak kita takbiratul ihram. Kenapa dinamai takbiratul ihram? Kenapa namanya takbiratul ihram? Karena ketika kita bertakbir itu dimulai segala hal yang dilarang di dalam sholat itu diharamkan, seperti berbicara, kemudian makan, minum. Nah, itu diharamkan semua. Makanya dinamakan sebagai takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala hal-hal yang diharamkan di dalam sholat. Lalu bagaimana Ustadz, misalnya orang yang bisu, orang yang tersalib, ya, maksudnya terborgol, dia nggak bisa tuh melakukan gerakan-gerakan sholat secara sempurna. Apakah dikategorikan juga sebagai sholat? Karena kan kalau definisi, ya, kalau kita kembali kepada definisi, sholat itu adalah perkataan, yang artinya perkataan itu harus bisa melafadzkan, berarti mengeluarkan daripadanya orang yang bisu. Kemudian perbuatan, yaitu perbuatan yang sudah ditentukan, artinya dia punya gerakan khusus gitu. Apakah orang yang bisu dan orang yang terborgol itu dia juga dikategorikan sholat? Ya, dikategorikan sholat. Makanya para ulama, ya, sebagian ulama itu mengomentari definisi yang disampaikan oleh Imam Rafi'i dengan menambahkan perkataan goliban. Apa itu goliban? Kebanyakannya. Ya, jadi sholat itu kebanyakannya merupakan sebuah perkataan, kemudian perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini kebanyakannya, ya, supaya orang yang bisu dan orang yang terborgol yang tidak bisa bergerak bebas juga mendapati perbuatan sholat. Ya, jadi sholatnya mereka, kalau orang yang bisu dia cukup dekat dalam hati.
Itu sudah cukup bagi dia. Orang yang terborgol itu juga sudah bisa dia sholat dengan isyarah, ya semampunya, yaitu dia sholat. Kemudian dalil disyariatkannya sholat adalah dari Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang beriman telah diwajibkan dan telah ditentukan waktunya. Sedangkan di dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ya, jadi Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat. Yang keempat, al-hajj, yaitu berhaji. Dan yang kelima, shaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Disebutkan juga di dalam hadis lain, yaitu hadis Isra, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra Mi'raj, ya, ke langit ke-7. Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Ya, pada pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Isra, bertemu dengan Rabb, itu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sholat itu berapa kali? 50. Ya, 50 waktu. Ya, bisa dibayangkan. Kalau seandainya pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak kembali kepada Allah dan enggak bertanya apakah ada keringanan, apakah tidak memberatkan umatku. Nah, itu bisa kita bayangkan. Ya, satu hari itu sholat 50 waktu. Ya, 5 waktu aja kadang bolong-bolong, atau 5 waktu aja kadang telat, apalagi 50 waktu. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali. Ya, faraja'tuhu, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Ya, salat itu 5 dan salat itu 50. Nah, ini maksudnya gimana? La yubaddalul qawlu ladayya. Jadi Allah itu tidak merubah perkataannya. Ya, pertama Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Nabi Muhammad salat itu 50 waktu. Kemudian Nabi kembali lagi. Ya, merasa kayaknya ini bakal memberatkan umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat itu 5 dan salat itu 50. Maksudnya apa? Sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya 50. Yang artinya setiap sholat itu pahalanya dikali 10. Ya, dilipatkan 10 kali. Nah, ini Masya Allah. Ya, jadi dari ketiga dalil tadi itu merupakan dalil disyariatkannya dan diwajibkannya sholat. Kemudian disebutkan di dalam kitab as-sholatu al-mafrudatu khamsun. Salat wajib. Nah, setelah kita tahu definisi salat, ya tadi definisi salat secara bahasa adalah doa dan secara istilah adalah perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini definisi secara istilah. Nah, kita jangan sampai gagal dalam memahami suatu istilah. Karena banyak orang-orang yang menganggap sholat itu tidak wajib karena sholat itu adalah doa. Ya, mereka menganggap saya hanya sebatas atau sekedar berdoa saja itu artinya saya sudah sholat. Itu menurut sebagian orang yang dia logikal falasi, ya, memiliki kecacatan logika.
Karena mendefinisikan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Para ulama fikih sudah mendefinisikan sholat sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Tapi dia malah mengambil sholat itu adalah doa. Ya betul, secara bahasa sholat itu doa. Tapi menurut syariat sholat itu bukan hanya sekedar doa. Tapi definisi yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian sholat yang fardu, ya setelah kita mengetahui definisi sholat, kita juga harus mengetahui sholat fardu. Ya, ada berapa jumlah sholat fardu? Sholat fardu ada 5. Ini menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Ahnaf, ya menurut Hanafiyah, menurut madhab Hanafi, sholat fardu itu ada 6. Apa ketambahan satunya? Ya sholat witir. Ya, sholat witir. Sholat witir menurut madhab Hanafi itu fardu, itu wajib. Ya, artinya ketika ada seorang itu tidak melakukan sholat witir, maka dia berdosa. Karena dalam madhabnya itu fardu. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama, sholat fardu itu ada 5. Yang pertama itu zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isya, dan yang kelima subuh. Kita sudah tahu nih, jumlah sholat fardu itu ada 5. Yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah waktu dari masing-masing sholat tersebut. Ya, sebagaimana kan disebutkan di dalam sebuah hadis. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, ayu amalin afdol, amalan apa yang paling afdol? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Ya, solat tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kita bisa menilai sholat yang kita kerjakan itu tepat pada waktunya atau tidak? Maka kita perlu untuk mengetahui waktu-waktu dari sholat-sholat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Ya, sholat zuhur itu dimulai sejak kapan? Sejak kapan waktunya sholat zuhur dimulai? Ya, sejak kapan matahari sejak kapan sholat zuhur? Ya kita bisa lihat ya. Waktu sholat zuhur, ini matahari. Kemudian di bawahnya itu kita taruh tongkat. Kita lihat ini arah mana? Ke sini arah mana? Hah? Timur ya. Sini timur. Ke sini barat. Matahari terbitnya dari matahari terbit dari, kalau matahari terbit dari barat kiamat ya. Tanda kiamat. belum waktunya. Jadi saat ini matahari itu terbit dari timur. Ya berarti terbitnya dari sini. Ya. Kemudian ketika di tengah, ya, waktu matahari itu tepat di tengah-tengah, ketika kita taruh kayu atau tongkat, itu tidak ada bayangan sama sekali, itu namanya waktu istiwa. Ya, itu namanya waktu istiwa. Ya, ketika matahari tidak berbayang. Ya, tongkat yang kita taruh di tengah-tengah matahari itu tidak ada bayangan ke kiri atau ke kanan. Pokoknya pas banget. Itu namanya waktu istiwa. Kemudian ketika matahari sudah sedikit tergelincir ke arah barat,
Ya, sudah sedikit tergelincir ke arah barat. Ya, sudah berjalan. Ya, perkiraan di sini. Otomatis bayangannya di mana? Di sini ya. Di sini ada sedikit bayangan. Ini baru dikatakan awal masuk waktu zuhur. Ya. Awal masuk waktu zuhur ketika matahari sudah sedikit tergelincir ke arah barat ya. Jadi ini nanti disebut sebagai bayangan. Ya, bayangan istiwa. Paham di sini ya? Ini awal masuk waktu zuhur. Ya, disebutkan az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi. Waktu zuhur itu awal waktunya ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat. Yang mana ya nanti ini disebutkan sebuah hadis yang lumayan panjang. Itu dijelaskan secara detail oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum ke sana kita harus tahu dulu waktu-waktu secara singkatnya aja. Wa akhiruhu, sedangkan akhir dari waktu zuhur itu kapan? Idza sara zilluhu kulli syai'in mislahu ba'da zilli az-zawal. Akhir waktu sholat zuhur itu ketika masuk waktu asar. Patokannya bagaimana? Patokannya ketika matahari sudah berada pada posisi ya, ketika kita taruh tongkat ini memberikan bayangan. Ya, bayangannya itu seukuran tongkat ditambah dengan ukuran awal waktu zuhur tadi. Misalnya tadi bayangan awal waktu zuhur segini, ditambah bayangan satu tongkat. Nah, itu dia keluarnya waktu zuhur, yaitu akhir waktu zuhur. Ya, kita ulangi. Awal waktu zuhur adalah ketika matahari itu berada di tengah-tengah dan kemudian tergelincir sedikit ke arah barat. Ini awal masuk waktu zuhur. Keluarnya kapan? Keluarnya kalau bayangan dari tongkat yang kita taruh itu sudah seukuran dia, ngepas tingginya, panjangnya sama dengan panjang tongkatnya. Misalnya panjang tongkatnya di sini kurang lebih misalnya 1 meter. Tongkatnya itu 1 meter. Maka bayangannya ini 1 meter ditambah dengan bayangan awal zuhur. Ya, 1 meter ditambah bayangan waktu zuhur. Ini bayangan waktu zuhur ditambah 1 meter seukuran tongkat. Nah, ini akhir waktu zuhur dan itu menandakan sudah masuk waktu asar. Nah, ini yang pertama, zuhur. Kemudian disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, waktu sholat zuhur ya disebutkan oleh pengarangnya ya, waktu sholat zuhur itu ada 3. Yang pertama disebut sebagai waktu fadilah. Ya, disebut sebagai waktu
fadilah. Waktu fadilah itu di awal waktu. Ya, awal waktu itu disebut sebagai waktu fadilah. Artinya ketika matahari ini tergelincir ke arah barat, ya, awal masuknya waktu zuhur, itu adalah waktu fadilah. Maka ketika kita mengerjakan sholat zuhur di awal waktu tersebut, kita mendapatkan keutamaan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya waktu jawas. Ya, ada yang namanya waktu jawas. Itu waktu diperbolehkan kita mengerjakan sholat zuhur. Itu selama belum mendekati masuknya waktu asar. Ya, selama kurang lebih belum kurang dari 3 menit lagi masuk asar. Kalau 3 menit lagi masuk asar, itu namanya waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Ya, sebelum 3 menit lagi masuk asar, itu masih dikatakan waktu jawas. Dalam artian boleh mengerjakan sholat zuhur di waktu-waktu tersebut. Jadi tadi waktu sholat zuhur ada 3. Yang pertama adalah waktu fadilah, yaitu waktu yang utama, dan itu berada di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah waktu jawas, waktu yang diperbolehkan mengerjakan sholat zuhur tanpa makruh dan tanpa berdosa, yaitu selama belum masuk 3 menit sebelum sholat asar. Kemudian yang ketiga adalah waktu hurmah, yaitu waktu yang diharamkan ketika sudah 3 menit sebelum masuk waktu asar. Ya, jadi kalau di akhir waktu banget, ya hampir masuk sholat asar, itu dia haram, tapi wajib. Ya, dia haram untuk melakukan sholat di situ dalam artian dia berdosa, tapi dia wajib. Ya, bukan berarti ketika dia diharamkan melakukan sholat di akhir waktu, dia menganggap gugur kewajibannya. Enggak. Ya, tetap dia wajib melakukan sholat, hanya saja kalau dia melakukan sholatnya di akhir waktu tersebut, itu dia akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua waktu asar. Yang kedua waktu asar. Tadi waktu zuhur, awal waktunya kapan? Ya, ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat, dan akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan itu seukuran dengan bendanya ditambah dengan bayangan awal waktu zuhur. Sedangkan waktu asar awalnya adalah az-ziyadatu ala zilil misl. Ya. Jadi masuknya waktu asar adalah akhir dari waktu zuhur itu. Ketika bayangan dari benda itu sudah seukuran dengan bendanya, ditambah dengan sedikit bayangan dari awal waktu zuhur, itu adalah awal permulaan waktu asar. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu asar, fil ikhtiyar, ya akhirnya, ila zilli al-mislaini, ketika bayangannya itu seukuran 2 kali lipat dari bendanya. Ya, jadi waktu asar itu juga kita katakan ada 4 waktu. Ya, yang pertama adalah waktu fadilah, itu di awal waktu, ketika bayangan itu seukuran dengan bendanya plus ditambah sedikit bayangan dari awal waktu zuhur. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Ya, waktu ikhtiar itu berlaku sampai bayangan dari benda itu 2 kali lipat. Ya, misalnya kita katakan
Ya, di sini mataharinya sudah lebih pendek ya, sudah lebih rendah. Kemudian bayangan dari matahari ini 2 kali lipat dari bayangan bendanya. Ya, misalnya bendanya tadi itu 1 meter. Ya, sedangkan bayangannya 2 meter. Ya, ini dianggap sebagai akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar dari sholat asar. Tapi bukan akhir waktunya. Karena beda. Nanti di sholat asar itu, ya, waktu sholat asar yang pertama ada waktu fadilah. Yang kedua ada waktu ikhtiar. Yang ketiga ada waktu jawas. Nah, ini susunan waktu yang utama. Ya, jadi yang pertama kita lebih utama melaksanakan sholat itu di waktu fadilah. Kalau ada uzur, minimal kita sholat waktu di waktu ikhtiar. Ini keutamaannya di bawah waktu fadilah, di atas waktu jawas. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak mampu ya sholat di waktu ikhtiar, maka minimalnya kita sholat di waktu jawas, di waktu yang boleh, ya waktu yang tidak dimakruhkan dan waktu yang tidak diharamkan. Baru yang terakhir itu ada waktu hurmah, yaitu waktu yang diharamkan. Jadi kalau kita sengaja melakukan sholat itu di akhir waktu, di waktu hurmah, maka kita berdosa. Ya. Ya, kita ulangi waktu sholat asar ya. Waktu sholat asar yang pertama waktu fadilah, itu di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar dimulai dari awal waktu dan berakhir sampai bayangan dari benda itu 2 kali lipat. Itu waktu ikhtiar. Sedangkan waktu jawas itu berakhir sampai terbenamnya matahari. Yang artinya kalau sudah terbenam matahari itu sudah masuk waktu maghrib dan sudah keluar waktu sholat asar. 3 menit lagi masuk waktu maghrib, itu namanya waktu hurmah. Karena itu tidak cukup kita untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Ya, 3 menit melakukan sholat secara sempurna, belum lagi berwudunya, belum lagi pakaiannya. Nah, itu disebut sebagai waktu hurmah. Karena apa? Berpotensi sebagian rokaat yang kita kerjakan itu masuk pada waktu sholat selanjutnya, itu keluar dari waktunya. Nah, makanya itu disebut sebagai waktu hurmah. Bisa dipahami di sini ya. Ini waktu sholat asar. Jadi waktu sholat asar intinya secara global dimulai sejak keluarnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya ditambah sedikit dari bayangan tergelincir ke arah barat, yaitu ditambah dengan sedikit bayangan awal waktu zuhur. Kemudian akhir dari waktu asar adalah ketika terbenamnya matahari. Itu secara globalnya. Ya, secara globalnya terbenamnya matahari itu akhir dari waktu asar. Sedangkan nanti di dalam ya antara awal waktu asar sampai akhir waktu asar itu ada marotibnya. Ada tingkatan-tingkatan keutamaannya. Ada waktu fadilah, yaitu waktu di awal. Kemudian ada waktu ikhtiar, itu tingkatannya di bawah waktu fadilah. Itu sampai bayangan dari benda itu 2 kali lipat dari bendanya. Kemudian ada waktu jawas, ya waktu jawas itu ketika bayangan benda itu 2 kali lipat dari bendanya sampai terbenamnya matahari.
Itu waktu diperbolehkan untuk melakukan sholat asar. Kalau seandainya sudah terbenam matahari, maka sudah keluar dari waktu sholat asar dan dia statusnya qadha, bukan adaan, ya, tapi qadhaan. Kemudian selanjutnya waktu sholat maghrib. Ya, waktu sholat maghrib. Kalau di dalam matan, ya di dalam kitab ini disebutkan waktu sholat maghrib itu cuma satu. Tadi kan kalau zuhur ada waktu fadilah, ada waktu jawas, ada waktu hurma. Itu zuhur. Kalau asar ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, ada waktu hurma. Sedangkan maghrib itu waktunya cuma satu. Ya, waktunya cuma satu. Yaitu hanya sekedar dia bersiap-siap untuk mengerjakan sholat maghrib. Kemudian setelah selesai sholat maghrib itu sudah habis waktunya. Itu menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang pertama ini pendapat yang tidak rojih. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri itu tidak mengambil pendapat yang pertama tadi. Nah, ini meskipun kitab yang kita pakai ini kitab yang bermadzhab Syafi'i, hanya saja dalam permasalahan ini beliau itu tidak mengambil pendapat yang mu'tamad, ya, tidak mengambil pendapat yang rojih. Kalau kita mau mengambil pendapat yang rojih, itu sholat maghrib waktunya sama seperti sholat-sholat yang lain. Ada waktu keluarnya nanti. Ya, itu ketika sudah sedikit hilangnya kemerahan di langit. Itu keluarnya waktu maghrib. Ya, tapi kita baca dulu apa yang disampaikan oleh beliau karena ini bentuk amanah ilmu. Ya, kita menyampaikan harus sesuai dengan ya sebagaimana mestinya. Ya, ketika disampaikan demikian, ya kita sampaikan juga demikian. Meskipun nanti kita boleh memilih mana pendapat yang menurut kita yang paling kuat. Beliau mengatakan wal maghribu waktuha wahidun. Salat maghrib itu waktunya cuma satu. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari itu waktu maghrib. Wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusolli khamsa raka'atin. Ya, jadi waktu maghrib itu ketika terbenam matahari dan seukuran dia azan, seukuran dia berwudu, seukuran dia menutup aurat, kemudian seukuran dia sholat, dan seukuran dia mengerjakan sholat 5 rakaat. Maksudnya gimana mengerjakan sholat 5 rakaat? Ya, sebelum ya sholat qobliyah itu ada 2 rakaat. Sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Atau mau dibalik, sholat maghrib itu ada 3 rakaat, sholat ba'diyah itu ada 2 rakaat. Ya, demikian. Jadi yang dimaksud dengan seukuran 5 rakaat seperti itu. Jadi seukuran kita mengerjakan 5 rakaat, setelah itu waktu maghrib habis. Ya, dalam artian ya kalau seandainya kita menunda-nunda waktu maghrib ya sampai orang yang di masjid itu pulang sholatnya, artinya kita sholat keluar dari waktunya. Ya, kita sholat di luar waktunya. Ini menurut pendapat yang pertama ini. Makanya ada istilah ya waktu maghrib itu sempit. Ya, waktu maghrib itu sempit. Bahkan ada sebagian masjid itu yang tidak melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi azan, qomat, azan, kemudian langsung qomat. Azan, langsung qomat, langsung menjalankan sholat maghrib. Nah, itu ada, karena apa? Dia mengambil pendapat yang ini. Nah, sedangkan pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat, sholat maghrib itu juga punya waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu Syekh Dr. Mustafa Adib itu mengomentari perkataan beliau, wa hadzal madhabu al-jadid li Syafi'i. Ini adalah madhab barunya Imam Syafi'i.
Ya, yang disebutkan oleh ya, kitab tadi, ya ulama tadi itu pendapat barunya Imam Syafi'i. Ya. Wa daliluhu hadis Jibril alaihi salam. Ya, dalilnya ada. Ya. Pendapat barunya Imam Syafi'i itu dalilnya adalah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fihi anna Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al maghrib fil yaumaini hina aftar shaim. Jadi suatu ketika Jibril itu pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat maghrib ketika beliau dalam keadaan puasa. Dan beliau mengatakan waktu wafihi waktun wahidun wahwa ba'dal ghurub. Kemudian Jibril mengatakan bahwasanya waktu sholat maghrib itu hanya satu, ketika setelah terbenamnya matahari. Sedangkan pendapat yang dirojihkan oleh madhab Syafi'i sendiri adalah pendapat lamanya. Jadi ya kita ketika mengkaji suatu madhab itu kita juga perlu mengkaji kaidah-kaidah dalam madhab itu. Karena banyak kita dapati ada orang yang dia belum mengkaji kaidah madhab tapi berani berfatwa terhadap madhab yang dia rasa dia bisa gitu. Padahal kan dia rasa bisa itu hanya sekedar zonnya dia saja, prasangkanya saja. Ya karena kayak sebagian para asatidzah yang ngisi kajian fikih Syafi'i, yang perlu kita pertanyakan, apakah sudah mengkaji terlebih dahulu kaidah-kaidah dalam madhab atau belum? Atau hanya sebatas mengkaji fikihnya saja? Kalau mengkaji fikihnya saja itu banyak kelirunya, saya katakan. Kenapa? Karena dia nggak tahu kaidah dalam madhab. Di dalam madhab itu ada kaidah-kaidah. Seperti saya kasih contoh, kaidah di dalam madhab Syafi'i. Karena yang sebagaimana kita tahu ya, Imam Syafi'i itu ada dua qaul, ada dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. Pendapat lama, pendapat yang beliau tulis selama di Baghdad. Kemudian pada tahun 195 Hijriah itu beliau, atau 199 Hijriah itu beliau hijrah ke Mesir. Selama di Mesir itu baru beliau membuka kembali catatan ketika di Baghdad dan mendapati menurut beliau ini tidak tepat, dan akhirnya beliau merevisi pendapat lamanya menjadi pendapat baru. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, sehingga kaidahnya apabila ada dua pendapat Syafi'i, pendapat baru dan pendapat lama bertentangan, mana yang kita rojihkan? Yang kita rojihkan adalah pendapat yang baru. Ini hukum asalnya. Kenapa pendapat yang baru? Karena pendapat lamanya sudah mansuh, terhapus. Beliau sendiri tidak mengakui, karena beliau sendiri mengakui bahwasannya pendapat lamanya itu pendapat yang marjuh. Akhirnya beliau revisi dengan pendapat yang baru. Tapi ternyata itu tidak bisa dipahami secara mutlak. Bukan berarti semua pendapat barunya Imam Syafi'i itu adalah pendapat yang paling roji. Ada kurang lebih 30 permasalahan, ya, kurang lebih 30 permasalahan para ulama fikih Syafi'i itu mengumpulkan kurang lebih 30 permasalahan yang dirojihkan adalah pendapat lamanya daripada pendapat barunya. Dan diantaranya adalah permasalahan waktu sholat maghrib. Ya, makanya di sini disebutkan wal madhabul al-qadim, sedangkan pendapat lama Imam Syafi'i imtidadu waktil maghrib hatta yagiba syafaku al-ahmar. Ya, waktu maghrib itu berakhir sampai terbenamnya syafaq ahmar. Apa itu syafaq? Ya, kemerahan. Biasanya habis terbenam matahari itu di langit itu ada kemerah-merahan. Nah, kalau kemerah-merahan yang di langit itu sudah hilang, itu artinya sudah habis waktu maghrib. Tapi kalau masih ada kemerah-merahan itu masih ada waktu maghrib. Jadi akhir waktu maghrib adalah ketika kemerahan di langit itu sudah hilang. Jadi kesimpulannya, awal waktu maghrib ketika terbenamnya matahari dan berakhir ketika kemerahan di langit itu sudah hilang. Ya, mega merah yang di langit itu sudah hilang, itu tandanya sudah keluar atau sudah habis waktu maghrib dan masuk waktu
Isya. Yaitu waktu sholat maghrib. Ya, kesimpulannya waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah di langit. Ya, ini menurut pendapat yang paling kuat. Meskipun kita tidak ingkari juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasannya waktu sholat maghrib itu hanya satu, yaitu terbenamnya matahari dan seukuran kita persiapan azan sholat 5 rakaat. Kemudian selanjutnya sholat isya. Sholat isya awal waktunya idza ghoba syafaqul ahmar, yaitu tadi ketika sudah keluarnya waktu maghrib, itu menandakan masuknya waktu isya. Wa akhiruhu, kapan akhirnya waktu isya? Waktu isya itu berakhir sampai terbitnya fajar sani, yaitu fajar sodik. Jadi fajar itu ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Apa itu fajar kazib? Fajar kazib itu fajar yang dusta, tapi bukan Ustaz Fajar. Ya, fajar dusta. Ya bukan Ustaz Fajar. Ya, jadi fajar itu ada dua, ada fajar yang jujur, ya ada fajar yang bohong. Ini yang jujur. Fajar kazib itu disebut sebagai fajar awal, fajar yang pertama. Itu ciri-cirinya ketika sudah ada, ya seperti cahaya di malam hari, tapi setelahnya gelap lagi. Itu namanya fajar dusta, ya fajar bohong. Dan ini belum masuk waktu subuh. Ya, fajar pertama itu belum masuk waktu subuh. Kapan masuknya waktu subuh? Itu fajar yang kedua, yaitu fajar sodik, fajar yang jujur. Ya, ini fajar yang jujur itu dia awal masuk waktu subuh. Ciri-cirinya apa? Ketika ada putih yang membentang, ya membentang warna putih. Kemudian setelahnya itu terang matahari. Nah, jadi ciri-cirinya kalau fajar yang bohong itu warna putihnya seperti ekor ekor serigala. Ya, modelnya seperti ekor serigala. Tapi kalau fajar yang sodik, ya fajar yang jujur, yaitu awal masuk waktu subuh, itu ciri-ciri cahayanya datar, lurus. Dan ini kita nggak bisa menyaksikan di tempat saat ini ya, karena udah banyak gedung-gedung. Ya mungkin kalau mau menyaksikan nanti suatu saat bisa mendaki gunung gitu. Nah itu bisa memperhatikan ya fajar sodik dan fajar kazib. Nah fajar sodik itulah fajar yang menandakan masuknya awal waktu subuh. Maka dari itu di sini beliau menyebutkan bahwasannya awal waktu sholat isya itu ketika hilangnya kemerahan di langit dan berakhir sampai masuknya waktu subuh, yaitu ketika terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar sodik. Itu waktu isya. Jadi waktu isya lumayan panjang, ya lumayan panjang dari habis maghrib sampai masuk waktu subuh. Tapi yang menjadi pembahasan juga ada waktu ikhtiarnya, ya waktu ikhtiar isya itu sampai sepertiga malam. Akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah sepertiga malam. Ya sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Sepertiga malam awal. Ya awal sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Misalnya kita dari jam 6 sampai masuknya waktu subuh, anggaplah setengah 5. Itu kira-kira jam jam 11-an ya. Jam perkiraan setengah 12 ya. Iya. Sekitar setengah 12 ya. Jadi akhir waktu ikhtiar sholat isya itu jam setengah
setengah 12. Nah, di sini kita dapati ada perselisihan ulama. Ketika ditanya mana yang lebih afdol, sholat isya itu dilakukan di awal waktu atau ditakhir sedikit. Nah, di sini ada perselisihan. Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah itu menganggap mentakhir sholat isya itu lebih afdol, itu disunnahkan. Ya, berdasarkan sabda Nabi, laula an asyukka ala ummati as-shalah fi hadzal waqt la amartuhum. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku untuk sholat di waktu ini, ya pada saat itu Aisyah sudah tidur. Ya pokoknya banyak yang sudah tertidur. Artinya itu kan sudah bukan sore lagi, ya udah agak malam. Maka Rasul mengatakan seandainya tidak memberatkan bagi umatku untuk sholat di waktu ini, maka aku akan perintahkan mereka sholat isya di waktu ini. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama tadi itu berpendapat bahwasanya sholat isya afdolnya diakhirkan sedikit. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i sholat isya tetap afdolnya dilakukan di awal waktu. Jadi ada perselisihan di kalangan ulama. Ada yang menganggap sunnahnya itu ditakhir, ada yang berpendapat sunnahnya tetap di awal waktu. Nah, sedangkan kalau yang mau mentakhir itu tidak boleh lebih dari tengah malam. Ya, jadi kurang dari tengah malam itu sudah harus sholat. Ya, jangan sampai lebih dari tengah malam. Bahkan tadi disebutkan juga waktu ikhtiar aja berakhir sampai jam setengah 12. Dalam artian ya keutamaan dia mendapatkan sholat di waktu ikhtiar, berarti kan waktu ikhtiar kan di bawah waktu fadilah, itu berakhir hanya sampai jam setengah 12 saja. Lewat dari setengah 12 dia sudah tidak mendapatkan waktu ikhtiar, hanya mendapatkan waktu jawas, waktu boleh. Ya berarti waktu diperbolehkan sampai terbitnya fajar tadi. Nah, ini dia waktu sholat isya. Dan yang terakhir adalah waktu subuh, yaitu awal waktu subuh ketika terbitnya fajar shodiq. Ya, terbitnya fajar yang tadi sudah kita sebutkan, artinya akhir sholat isya dan berakhir sampai terbitnya matahari. Ya, jadi terbitnya matahari. Pertanyaannya, yang saya ingin tanyakan, kan terbit dan terbenam itu relatif ya kalau kita tidak kita pastikan. Di sini terbitnya hanya sebagian atau keseluruhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya, akhir subuh. Terbitnya sebagian, kan kita katakan seperti ini. Ya, dalam bahasa Arab itu ini namanya kurs. Nih. Ya, matahari ujungnya itu namanya kursus syams. Nah, ketika matahari itu terbit atau terbenam, misalnya ini. Nah, berarti ini kan hanya sebagian kurs. Nah, yang menjadi pertanyaan, akhir waktu subuh itu ketika terbit seluruh kursnya atau terbit sebagiannya saja. Nah, ini kita harus tahu. Ya, jawabannya sebagian. Sebagian kursnya itu sudah terbit, itu sudah menunjukkan keluar waktu subuh. Ya, karena sudah terang. Ya, sebagian saja, meskipun hanya sedikit. Sedikit kursnya itu sudah terbit, itu sudah keluar waktu subuh. Sedangkan pada waktu maghrib, ya, terbenamnya matahari pada waktu maghrib itu syaratnya terbenam keseluruhan. Ya, sudah hilang. Dan ini nanti berpengaruh ya pada waktu iftar. Makanya ketika kita puasa, kita iftar, patokannya itu bukan azan. Patokannya juga bukan waktu yang ada di HP.
tapi patokannya adalah terbenamnya matahari. Ya, patokannya terbenamnya matahari. Ya, sedangkan apa yang kita temui saat ini ya seperti waktu di HP itu hanya mempermudah kita saja. Ya, karena kita tidak mampu untuk melihat langsung matahari terbenam, maka ya sudah kita jadikan patokan sebagai tanda, oh ini sudah terbenam mungkin matahari. Tapi hukum asalnya yang menjadi patokan adalah mataharinya. Ketika matahari tersebut sudah terbenam seluruh kursnya itu menandakan masuknya waktu maghrib dan itu menandakan boleh iftar. Tapi kalau baru terbenam sebagian itu belum. Nah ini bedanya waktu maghrib terbenamnya seluruh, sedangkan pada waktu subuh keluar waktu subuh itu ketika terbitnya sebagian. Ini kita perlu perhatikan, jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai kita menganggap waktu maghrib itu masuk ketika terbenam sebagian matahari. Nah itu mah kita udah bisa minum udah bisa iftar semaunya ya. Ya maka dari itu ini perlu kita ketahui waktu-waktu sholat yang tadi sudah kita bahas. Ya jadi awal waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar sodik tadi, yaitu dengan cahaya putih melintang, itu tandanya. Kemudian diakhiri ketika matahari sudah terbit sebagian kursnya. Ya, sebagian kurs matahari itu sudah terbit. Sedangkan waktu ikhtiar itu berakhir sampai al-isfiror atau al-isfar, ketika langit agak kekuningan tapi belum terbit matahari. Ya, ketika langit agak kekuningan tapi belum terbit matahari itu masih mendapatkan waktu ikhtiar, atau dalam artian akhir waktu ikhtiar itu berakhir sampai langit terasa kekuningan dan belum terbitnya matahari. Itu akhir waktu ikhtiar. Tapi kalau sudah terbit matahari maka itu akhir waktu subuh. Ya ini waktu-waktu dari sholat 5 waktu yang sudah kita sebutkan. Sebenarnya rinciannya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak lagi rincian tentang waktu sholat, itu bisa nanti dibahas mungkin pada kitab-kitab selanjutnya. Karena kalau kita bahas saat ini kayaknya nggak cukup dan bakal menguras pikiran, bakal lebih banyak nih berpikir tentang waktu-waktu sholat lainnya. Karena sebenarnya setiap sholat itu punya 8 waktu. Ya, jadi sebenarnya setiap sholat itu ada 8 waktu, kecuali zuhur dan subuh. Zuhur dan subuh itu hanya 7 waktu, sisanya itu 8 waktu. Dan itu kita tidak bahas pada hari ini, karena hari ini yang kita bahas adalah hanya waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas, dan waktu hurmah. Ya, meskipun nanti ada waktu uzur dan lain sebagainya, itu nanti di kitab lain insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas. Ya ala kulli hal, ya sekarang kita sudah mengetahui dan sudah mengerti sabda Rasulullah SAW, as-sholatu ala waktiha, itu sholat pada waktunya. Nah kita sudah bisa menentukan apakah selama ini kita sholat pada waktunya atau kita sholat di luar waktunya. Sebagaimana tadi sudah kita rinci pada pertemuan hari ini. Ya mungkin kajian pagi ini kita cukupkan hanya sampai sini. Apabila ada pertanyaan silakan bisa didiskusikan. Ya. Iya. Iya. Jadi diharamkan sholat yang kita kerjakan itu tetap sah, tetap diterima, tetap bernilai pahala, hanya saja kita mendapatkan dosa. Kenapa kita mendapatkan dosa? Karena kita mengakhirkan waktu. Kita melalaikan sholat. Makanya kan disebutkan di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah siapa? Mereka orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, terus kita santai-santai, kita tidur-tiduran dulu, kemudian ngelihat oh bentar lagi asar nih. Nah kita sholat di waktu hurmah itu, maka kita berdosa. Kenapa kita dosa? Karena kita melalaikan sholat tadi. Karena kita mengundur-ngundur sholat, makanya kita berdosa. Tapi kalau seandainya
kita meninjau dari keabsahan sholatnya itu, sholatnya tetap sah, sholatnya tetap diterima di sisi Allah. Kita tetap mendapatkan pahala dan kita tetap dengan melakukan sholat itu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat juga gugur. Hanya saja kenapa dinamakan sebagai waktu hurmah? Karena apabila ada seorang muslim mengerjakan sholat di waktu hurmah, dia mendapatkan dosa. Ya, bukan berarti dia diharamkan sholat, bukan. Tapi ya dia berdosa saja di situ. Tetap wajib sholat, kewajibannya tidak gugur, sholatnya diterima. Hanya saja dia berdosa karena dia melalaikan sholat tersebut. Tanpa uzur. Kalau ada uzur itu beda lagi. Ya. Iya. Nah, kalau tadi kan ada pendapat tentang isya, salah satunya afdolnya adalah mengakhirkan. Nah, kalau seandainya ada satu tempat kan ini azan itu kan pas masuk waktu ya, itu azannya itu berarti nanti akhirnya itu. Iya. Seandainya ada masjid yang mau mengamalkan satu waktu mengamalkan hadis itu. Kan keumuman tuh ya azan. Iya. Sholatnya sendiri mungkin orang bisa paham apa kan. Tapi kalau azan itu cuma sampai 11:30 malam. Iya. Kalau seandainya diterapkan ada nggak sih diterapkan kemudian pakai azan dulu gitu? Ya, jadi sebenarnya kita harus kembali ke tujuan azan itu apa. Nah, jadi ulama sendiri itu berselisih. Azan itu fungsinya apa sih? Pendapat yang pertama, azan itu sebagai pemberitahu masuknya waktu sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, azan itu sebagai pemberitahu ingin didirikannya sholat. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, maka masjidnya itu azan ya di waktu awal ya, ketika isya ya, waktu isya itu masuk dia azan. Kemudian nanti sholatnya itu bisa diakhirkan. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan kalau mau ngambil pendapat yang kedua, yang mana azan itu fungsinya untuk mengetahui waktu, memberitahu sholat itu pengen didirikan, maka azannya nanti ketika ingin mendirikan sholat. Ya, kalau misalnya mau diamalkan, sebisa mungkin yang jangan pakai speaker. Ya, khawatir terjadi fitnah nanti. Iya, pendapat yang pertama. Ya, dan itu pun ada hadis lain. Ternyata kapan diakhirkan? Kalau seandainya jamaahnya belum kumpul. Tapi kalau sudah kumpul, kata Rasul, maka saya dahulukan. Ya, makanya disebutkan kan dalam kitab Umdatul Ahkam, itu kalau seandainya sudah berkumpul para sahabat, maka saya majukan waktu sholatnya. Ya, saya sholat di awal waktu, kata Rasul. Tapi kalau belum pada berkumpul para sahabat, maka saya akhirkan. Karena kan di zaman Rasul itu rumahnya ya di Masjid Nabawi tersebut. Ya tinggal buka tirai, oh kelihatan jamaahnya sudah kumpul. Buka tirai, oh jamaahnya belum kumpul. Kalau udah banyak, beliau langsung melaksanakan sholat. Tapi kalau masih nunggu, proses penungguan, ya sudah diakhirkan saja. Nah, ini sebenarnya mengakhirkan waktu isya itu ada syarat dan ketentuannya. Tadi kalau seandainya memang jamaahnya belum berkumpul. Tapi kalau sudah berkumpul, afdolnya kita dahulukan. Alasannya kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kesibukannya masing-masing. Yang khawatirnya kalau seandainya nanti ditunggu sampai akhir, itu malah yang punya kesibukan itu nanti dia akan timbul rasa, waduh ini gimana nih, kok belum mulai sholatnya gitu. Akhirnya dia sholat sendiri atau dia nyari masjid lain. Nah, makanya nanti ya bisa dilihat dari situasi dan kondisinya. Ya, sebagaimana Rasul
juga bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya seperti itu. Ya ala kulli hal sebenarnya untuk masalah azan tadi itu, kalaupun kita mau sholat sendiri itu kita disunahkan juga untuk azan. Misalnya kita telat nih masbuk, itu kita juga disunahkan untuk azan. Kalau kita ngambil pendapat yang kedua tadi, ya, yang menganggap bahwasannya azan itu fungsinya untuk memberitahu akan adanya sholat. Dimanapun kita itu kita disunahkan azan dan disunahkan iqomah. Itu nanti akan kita bahas pada pembahasan sunnah-sunnah sholat, yaitu diantaranya azan dan iqomah adalah diantara sunnah yang dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat. Kalau subuh saya pernah lihat subuh itu fadilahnya didekatkan ke waktu akhir mau berakhir atau di awal kan? Karena saya lihat beberapa kalau di Saudi Masjidil Haram dan ini ya, saya seringkali menemukan bahwa mereka mengakhirkan ya, jadi diperbanyak dulu karena kan waktunya yang 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan fadilahnya cukup besar tuh, sehingga mereka memberikan kesempatan jemaah untuk datang sholat sebelum subuh gitu ya, baru kemudian subuh. Ada yang itu seperti apa ya? Iya, jadi pendapat yang seperti itu dianut oleh madhab Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, sholat subuh itu kalau sudah sedikit agak terang, itu dia madhabnya Imam Abu Hanifah. Memang dalam madhab Imam Abu Hanifah, afdolnya melaksanakan sholat subuh itu ketika langit sudah sedikit terang. Nah disitulah waktunya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut jumhur ulama, tetap sholat subuh di awal itu merupakan keutamaan. Ya, utamanya sholat subuh itu tetap di awal waktunya. Ini menurut jumhur ulama. Sedangkan apa yang terjadi di Saudi itu tidak bisa kita samakan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Alasannya kenapa? Karena Masjidil Haram itu kan besar. Ya, jamaahnya pun banyak. Tempat wudunya juga bisa jadi terbatas, ya. Makanya kalau seandainya imam Masjidil Haram itu dia melaksanakan sholat subuh di awal waktu, itu banyak yang masbuk. Ya, berapa ribu orang itu yang masbuk. Makanya dalam kondisi seperti ini mungkin mereka mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dalam penentuan sholat subuh tadi. Karena ya tetap masih berdasarkan pendapat dari salah satu imam madhab. Ya, masih ada ulama madhab yang mengatakan waktu afdol sholat subuh itu ketika sudah agak terang. Ya, dan ini pun saya pernah dapati juga di Sudan ada puasa malah. Ya, mereka ketika sudah azan subuh, udah sholat subuh masih makan. Karena alasan mereka itu imsaknya itu ketika sudah terang. Ya, itu alasan mereka. Itu saya dapati, tapi dia pendapat yang sudah dibantah oleh para ulama. Itu kalau masalah puasa itu jangan diamalkan, tapi kalau dalam masalah sholat itu boleh. Karena apa? Memang ada ulama yang mengatakan seperti yang tadi terjadi di Saudi dengan alasan banyaknya jamaah, kalau seandainya dilakukan di awal waktu itu tidak cukup. Ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia insya Allah aman lah, belum sampai sebesar itu masjidnya. Iya. Ada lagi yang lain? Iya. Iya. Apa yang menjadi patokan wanita itu membuat jadwal sholat sampai dari tanggal 1 sampai 30 misalnya di bulan Ramadan, apakah bisa menjadi kita bisa menjadikan itu sebuah patokan sholat? Iya. Jadi alasannya kenapa kok dibuat aplikasi atau jadwal sholat itu untuk mempermudah umat Islam ya menentukan masuknya waktu sholat. Kalau zaman sekarang mungkin udah ada aplikasi ya. Kalau zaman dulu tuh masih baru kayak berbentuk kalender. Ya, kalender selama 1 tahun di bulan sekian, subuhnya sekian. Nah, itu alasannya kenapa? Alasannya supaya mempermudah karena kita tinggal di wilayah yang sulit untuk melihat matahari, sulit untuk menentukan masuknya waktu sholat, sehingga
mereka berinisiatif, ya sebagaimana pemerintah kan punya kewajiban ya untuk menaungi masyarakatnya, khususnya dalam masalah peribadatan, ya, dalam masalah ibadah. Maka mereka buatlah jadwal waktu sholat dari Januari sampai Desember, subuh sampai isya. Ya, alasannya yang pertama itu karena untuk mempermudah. Kemudian yang kedua, apakah itu bisa dijadikan sebagai patokan? Jawabannya bisa. Karena pondasi ya dibuatnya waktu-waktu sholat itu berdasarkan ilmu astronomi. Ya, mereka sudah meriset terlebih dahulu selama 1 tahun, di bulan sekian misalnya subuhnya jam berapa, zuhurnya jam berapa, asar jam berapa, itu sudah diriset. Kemudian dibukukan, kemudian diamati lagi tahun selanjutnya perkiraan masih sama nggak dengan apa yang mereka riset pada tahun pertama. Ternyata tepat, akhirnya setelah itu disebarluaskan dan sudah dijadikan sebagai ya udah patokan. Ini dia patokan masuknya waktu sholat pada bulan ini, bulan ini, bulan ini. Dan itu bisa dijadikan sebagai waktu sholat. Dan ini ya, ini yang saya katakan pada kajian puasa pada saat itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan katanya Indonesia itu waktu sholat subuhnya kecepatan. Enggak. Itu tidak ada bukti dan tidak ada riset yang mengatakan waktu subuh di Indonesia itu kecepatan. Karena semua ini sudah berdasarkan pengamatan, penelitian para ulama astronomi yang menetapkan waktu subuh ya di jam sekian. Ya. Jadi ya sudah, ketika dibuat aplikasi itu sudah bunyi otomatis jam sekian. Kalau masih berbentuk kalender ya di jam sekian itu sudah awal waktu subuh. Jadi nggak ada istilahnya waktu subuh itu kecepatan, itu tidak ada. Jadi tidak bisa kita mengkiaskan Indonesia dengan Saudi. Tadi Saudi mungkin mengakhirkan waktu lama karena mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian kita melihat kok di Saudi aja mengakhirkan, berarti artinya di Indonesia waktunya kecepatan nih. Itu nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, tetap Indonesia ketika sudah menentukan jamnya sekian, itu awal subuh, itu adalah awal waktu terbitnya fajar. Ya, itu sudah berdasarkan ilmu astronomi. Kalau memang misalnya mengatakan waktunya kecepatan, ya silahkan coba didatengin aja pemerintah dan tanya, atau tabayun, itu lebih jelas gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya, waktu-waktu sudah ditetapkan itu boleh atau bisa banget dijadikan sebagai patokan masuknya waktu sholat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, ya karena waktunya sudah 6:30 ya. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.